Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi terkait Pi Network tentunya ya. Sebelum saya melanjutkan ya seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal nantinya mendapatkan notifikasi dari video saya maksudnya, oke? Dan seperti biasa jangan di skip ya, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna apa yang nanti akan saya jelaskan di sini, oke? Dan kita mulai dari penjelasan yang pertama. Yang mana di sini saya men-screenshot ya di sosial media saya ya, gitulah ya, maksudnya di Facebook gitu. Ini sebuah peringatan penting untuk para pioner semua, yang mana waspadalah kata si Extract Pan ini. Waspadalah pioners ya, koin Pi kita sangat berharga, sudah banyak penipu yang incar dari luar katanya. Apakah ada yang sudah melakukan transaksi dengan akun ini? Dia berani beli satu Pi 50 US dollar. Saya memiliki banyak pesan untuk dibalas, jadi inilah kebijakan perdagangan saya. Saya membayar Anda secara instan, saya mendapatkan Pi dan pembayaran dijamin 100%. Metode pembayaran saya adalah transfer bank, lokal, PayPal, Bitcoin, USDT, dan Western Union ya. Tolong jika Anda tidak dapat mengikuti kebijakan perdagangan, saya abaikan pesan saya, dan jika Anda siap untuk menjual, Anda dapat membalas saya katanya. Saya membeli Pi seharga 50 US dollar ya. Jadi untuk si penipu ini nih ya, orang yang suka nipu-nipu para pionas agar mau menjual Pi koinnya dengan mengiming-imingi satu Pi-nya akan dia beli setara dengan 50 US dollar katanya ya. Ini namanya Zita Simon ya. Ini sih dari mana? Ini nggak ada keterangannya sih ya dari mana ini orang. Yang pasti ini ada apa ini namanya? Suatu kode dompetnya ya. Kode dompet rekening ya. Yang pasti kalian harus mengenali ini ya. Ya kalau misal kedepannya nih orang ganti akun gitu atau ganti fotonya lagi ya, dan kalian melihat ada yang ingin melakukan transaksi dengan kalian dan menawarkan ataupun mengiming-iming kalian dengan harga yang fantastis gitu, jangan percaya dulu coy, oke? Kalian bisa cek dan di sini kalian screenshot aja nih ya, untuk antisipasi kedepannya paling enggak. Dan terjadinya sebuah transaksi besar-besaran antara pembayaran yang sudah dia terima ya dari para pionos, bayar 20,5 koin Pi, dan di sini dibayar 30 koin Pi dan 10 koin Pi dan 10 koin Pi dan sampai dengan 20 dan 30 koin Pi ya. Jadi motifnya sih ya ingin nipu-nipu aja gitu. Dia menawarkan suatu uang dia, US dollar dia, untuk ditukar dengan Pi coin Anda. Dengan dia mengatakan satu Pi dia hargai 50 US dollar. Padahal setelah Anda transfer tuh koin Anda, dia sih nggak transfer uangnya, cuman iming-imingan doang gitu. Jadi kalian harus hati-hati mengenai ini. Sekarang sudah banyak sekali, marak sekali terjadi, yang mana orang-orang ya bisa kita sebut para pengepul koin ya, melakukan suatu tindakan dengan cara mereka, istilahnya ya, dengan cara mereka, dengan mengatakan hal-hal yang mewah-mewah dan menawarkan ke Anda gitu. Padahal itu sih hanya sebuah trik mereka gitu ya, agar Anda ke pincut gitu mau menjual koin Pi Anda, dan akhirnya akun Anda diblokir, uangnya nggak ditransfer, koin Pi Anda ditransfer, Anda yang rugi gitu ya. Siapa yang mau rugi gitu kan? Dan ini juga sebenarnya ini sudah saya review juga sebelumnya, yang mana dari Pak Abner Tindi ya, yang mana ini toko P.it ya.
marketplace Tokopedia.it ini canggih dengan mengintegrasikan blockchain. Inilah persembahan terbaik para putra bangsa Indonesia dari Indonesia untuk bangsa-bangsa. 3 hari menuju grand launching ya, salam bahagia. Jadi ke 3 hari ke depan akan segera launching, tentunya sudah lulus dengan melewati lulus SDK ya, yang mana itu udah aturan langsung dari pihak Kortim, harus melewati itu dulu ya, harus bisa lulus SDK dulu. Setelah resmi lulus baru bisa terdaftar di marketplace, pokoknya bisa diakses lah ya melalui Pi browser tentunya. Jadi bersabar saja untuk kalian semua, nggak usah khawatir Picoin kalian digunakannya kapan gitu, dengan munculnya sebuah ini ya, marketplace baru di Indonesia yang akan segera launching ini ke 3 hari ke depan, dan buka kalian bisa bertransaksi dengan koin Pi kalian untuk ditukar dengan barang yang tersedia di marketplace Tokopedia.it inilah ya. Dan di sini ya ada sebuah tweet juga di Twitter yang mana keterangannya, jika orang mengatakan Pi belum memiliki nilai uang, pernahkah mereka berpikir tentang uang kertas 1 USD ya, yang tidak ada hubungannya dengan emas atau bahkan aset apapun setelah tahun 1971. Hanya dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan mencetaknya tanpa batas. Orang-orang hanya menggunakannya berdasarkan kepercayaan saja ya. Tentu kalau kalian menyimak dari awal saya pembacaan tadi sampai selesai ya paham sendiri aja maksud saya, oke? Jadi untuk penerjemah dan kesimpulannya di sini yaitu kesepakatan ya, kesepakatan. Mengapa saya bilang demikian? Tentu ada dasarnya, yang mana kesepakatan itu seperti halnya yang di video saya sebelumnya, bahwa rupiah pun kalau tidak diperkenalkan dan diresmikan dan disepakati oleh masyarakat, ya mana ada yang terjadinya transaksi di Indonesia menggunakan uang kertas, nggak ada coy ya. Karena diperkenalkan, diresmikan dan disepakati, akhirnya terjadilah sebuah transaksi di Indonesia menggunakan uang kertas ataupun uang fiat, sama halnya seperti yang sedang dilakukan oleh proyek Pi Network, memperkenalkan. Dan di fase enclosed mainnet ini sih udah beredar ya luas dengan banyaknya kepemilikan dari semua pioners di seluruh dunia yang juga mengadopsi Picoin ya, tentunya seperti yang Pak Dr. Nicholas Kokalis katakan sebelumnya, bahwa nilai Pi ditentukan atau disepakati oleh para pioners itu sendiri. Jadi nggak ada yang tidak mungkin untuk satu nilai Pi saat open mainnet menjadi 314.159 US dollar tentunya ya. Ini berdasar dari kesepakatan ya, oke? Jadi kalau kalian menyamakan dengan koin kripto yang listing di marketplace atau maksudnya di exchanger di luar sana kayak Bitcoin, Ethereum, nggak bisa ya. Tujuan dari Picoin ini beda dari mereka semua, oke? Dari koin-koin itu tersebut beda tentunya. Yang mana untuk tujuan Pi ini sebenarnya adalah tujuan dari Bitcoin dan Ethereum juga, namun Pi ini menjadi penyempurna dari kekurangan yang sebelumnya terjadi di Bitcoin ataupun di cryptocurrency Ethereum ya. Jadi hadirnya proyek Pi Network untuk menutupi semua kekurangan yang belum kesampaian dari tujuan Bitcoin ataupun Ethereum sebelumnya ya. Jadi tujuan Pi Network ya semacam itulah ya, bisa kita bilang. Dan di sini dari grup Pi Network Indonesia Community ya, dari Kim Song. Semua pioners Pi, mari kita semua berkontribusi positif pada keberhasilan konsensus harga Pi. Satu Pi-nya maksudnya ya 314.159 US dollar. Gunakan spanduk halaman media sosial Anda supaya lebih banyak pedagang
korporat lah ya, mohon maaf kalau saya salah dalam membacakan, akan sambut konsensus pai demikian gitulah ya. Jadi si tujuannya menyemarakkan untuk nilai pai ini ya satu hal aja tentunya. Ya untuk membentuk sebuah kesepakatan. Ya, kita ambil poin pentingnya aja di sini. Yaitu untuk memperluas dan memperkenalkan agar semua para pionas mengetahui dan akhirnya menyepakati untuk nilai tersebut lah ya. Jadi ya bagi para nyinyir yang mengatakan ini halu dan tidak masuk akal, mereka sih menilai pai dari cryptocurrency lain gitu. Coba pandang tuh Bitcoin dan Ethereum, kan harus listing di exchanger dulu, exchanger Indodax segala ke toko kripto ya. Ya memang ya, mereka sih dihitung nilainya dari sebuah exchange. Beda halnya dengan Picoin, oke? Picoin itu luar biasa yang mana dia mengadakan enclosed mainnet dulu baru ke open mainnet. Yang mana gunanya enclosed mainnet ini adalah penentuan nilai yang diterapkan ataupun digunakan oleh para pioneers itu yang paling banyak dinilai berapa gitu. Nanti kalau nilai yang paling banyak digunakan para pioneers di sekian dolar ini dan tercatat di mesin yang dimiliki oleh pihak core team ya, dikumpulkan di situ datanya dan akhirnya suara terbanyak gitulah ya, maksudnya memilih nilai ini, maka tidak menutup kemungkinan pada saat open mainnet akan diterapkanlah nilai yang sekian US dollar ini gitulah ya. Ini berdasarkan dari kesepakatan ya, bukan berdasarkan dari exchanger gitu ya. Kalau misalnya kesepakatan sudah terbentuk dan memilih nilai sekian ini misalnya, mau nggak mau exchanger pun juga mau nggak mau harus menerima nilai segitu juga, karena ini sudah resmi dan disepakati gitulah ya, lebih jelasnya gitulah ya. Dan di sini dari Gintrong ya, punya uang ribuan miliar di tangan, masih gali pai ataupun dikatakan di sini masih mining pai. Orang terkaya di dunia pun masih mining di aplikasi Pi Network. Kurang apa coba dia udah kayanya gimana gitu. Ya tentu dia nggak mau ketinggalan. Era semakin digital, zaman semakin maju ya, dengan adanya proyek ini ya tentu kalian paham lah maksud saya, oke? Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini saja terkait informasi mengenai Pi Network ini ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan terima kasih banyak atas support dan dukungan kalian semua. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik ya. Tentunya di channel sini gratis. Gratis apaan bang? Kan pakai data. Ya memang pakai data coy. Daripada Anda nonton hal yang nggak terlalu bermanfaat gitu ya. Bukan maksud Anda nonton hiburan nggak ada manfaatnya, enggak gitu. Ada manfaatnya semua. Cuma akan lebih baik Anda menonton hal yang bermanfaat, bukan hanya untuk hari ini, namun untuk masa depan yang lebih baik. Gitulah ya. Jadi kalau Anda membahas saya gitu ya, dipikir dulu, oke? Dan saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.